Jadi apa? Di Indonesia nggak ada waktu yang tidak tepat membeli rumah. Kenapa? Waktu kamu menunggu, harganya udah terbang. Jadi seorang millennials kalau hanya ya beli film, makan ngopi dan segala macam bisa mampu, sementara beli rumah nggak mampu, kan dia bisa menjadi generasi yang hilang. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks. Dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai prospek di 2023 untuk Sobat Bisnis yang ingin berinvestasi. Nah, kita akan berbincang mengenai prospek investasi properti di 2023. Tentu saja dengan Pak Panangian Simanungkalit yang merupakan salah satu bisa dibilang tokoh properti yang sudah biasa Sobat Bisnis baca juga kalau biasa baca di bisnis.com. Pak Panangian selalu menjadi narasumbernya. Halo Pak, kabar baik Pak ya pasti Pak. Baik. Pak, kita mau berbincang tentang 2023. Isu resesi di 2023 santer sekali Pak terdengar. Terus juga banyak yang bicara tentang resesi global baik secara dunia di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Kita masih belum tahu nih Pak seperti apa di Indonesia. Ya. Kalau pandangan Bapak nih, properti di 2023 seperti apa? Saya juga mengkritik orang-orang seperti ya bahkan Pak Jokowi, Ibu Mary, Ibu Sri Mulyani yang terlalu berkomunikasi secara lugas, tetapi ditangkap sangat berbeda dan negatif oleh masyarakat, itu loh. Ketika pidato itu diluncurkan pada sebuah ya katakanlah business talks, ya kan, business forum ya untuk memperkaya pengalaman, wawasan daripada bisnis karena presiden kan global melihatnya kan, mana diundang nih ya, boleh lah. Tapi kalau kepada konsumen ini kan jadi ketakutan. Betul. Dan hebatnya medsos ini udah dimultiply itu, waduh, dikapitalisasi Pak. Akhirnya banyak orang yang membeli properti pun jadi agak segan, ragu. Anak saya kebetulan seorang general manager di sebuah developer. Pak, sejak omongan itu ada Pak, aduh penjualan nol. Lo bayangin, biasanya dia penjualannya sampai 6 unit satu bulan. November Pak terjadi tuh. Nah itulah efeknya, bukan karena nggak ada uang, orang pembangunannya ketakutan. Sudah 80% pembangunannya Pak, udah ada fasilitas, jadi tinggal menjual aja gitu kan. Nah, proyeknya sudah 5 tahun. Nah itulah contoh gitu Mas Kanang, bahwa itu sudah meresap kemana-mana, jadi berefek negatif. Padahal sebenarnya pesannya cuma satu, Indonesia itu masih bisa tahan ketika negara-negara sana sudah cenderung resesi, kan cuma itu aja pesannya, nggak ada yang lain. Atau lebih hati-hatilah. Nah ternyata Bank Dunia kemarin dan IMF secara bersama-sama, terus kemarin Brin ngomong di TV itu Brin. Nah, tapi kan pasti dari IMF, dari Bank Dunia kan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diprediksi itu sekitar 4,8 sampai 5,4. Berarti apa? Masih ada di 5%-an. Oke. Tahun ini berapa? Sama juga. Kuartal 1 kemarin 5,04, kuartal 2 5,4, kuartal 3 5,7, kuartal 4 belum diumumkan, tapi hampir sama lah. Berarti di atas 5,3 lah rata-rata. Jadi apa bedanya 5,3 dengan 4,8 sampai 5,4? Berarti Indonesia nggak akan resesi gitu loh maksudnya gitu loh. IMF ngomong, Bank Dunia ngomong. Nah tapi kenapa ini nggak dulu diomongin? Nggak usah khawatir, Indonesia nggak kena gitu loh. Jadi akhirnya banyak orang komplain juga dari pengembang properti dan segala macam. Konsumen jadi nggak berani. Iya. Padahal properti itu investasi jangka panjang, bukan seperti saham. Kalau kayak saham tadi yang saya ceritakan kamu kan, karena saya juga main saham, jadi harus cepat kita ambil, ya buy and sell gitu loh. Kalau properti kan enggak, buy kita lihatnya 2-3 tahun ke depan. Nah jadi untuk menjawab pertanyaan kamu, jelas bahwa Indonesia nggak akan ada resesi. Resesi itu Indonesia tahun 2020 karena COVID, karena dibatasi semua, minus 2,1. Tapi tahun 2021 kita ekonomi kita resiliensi, artinya meningkat secara cepat 3,9. 2022 5,3. IMF ngomong paling 4,8 sama Brin ngomong kemarin.
sampai 5,4. Jadi ya 5 juga gitu loh. Artinya kalau 5 itu sudah sama sejajar dengan sebelum Covid, Sudah pulih. sudah pulih. Bahkan sejak pemerintahan Jokowi ada sampai hari ini itu rata-rata nggak jauh dari 5. Gitu, dari lima. Itu Pak. Jadi Tapi- normal. Tapi kemudian yang juga bikin ragu adalah suku bunga bank, Pak. Ya. Karena suku bunga bank kemarin sempat Naik mengalami lagi sekarang kenaikan. BI rate jadi Ya. BI repo reverse rate itu BI 7 days repo rate itu sekarang jadi 4,5 4,5 ya. ya kan. Terus ya sebenarnya gini, kalau penjualan rumah turun yang rugi siapa? Bank sama pengembang. Oke. Ya lihat bank di Indonesia, bank itu sudah untung semua meningkat. For banks yang big banks itu, semua yang ada di pasar modal, semua laporan keuangannya membaik. Bahkan lebih baik daripada sebelum krisis. Dari mana ketahuan? Harga-harga sahamnya aja lihat. Meningkat sampai 30-40%. Oke. Bank-bank negara ya. Nah, jadi artinya apa? Bank akan rugi kalau penjualan rumah turun. Kenapa? Karena penjualan rumah itu sudah mulai naik sejak tahun 2021. Gitu. Dari mana ketahuan? Dari jumlah kredit yang dikucurkan. Pertumbuhan kredit itu sudah mendekati double digit. Walaupun belum double digit. Tapi sudah mulai 8%. Oke. Sementara pertumbuhan untuk sektor-sektor yang lain, konstruksi, pertanian, industri, itu masih di bawah properti. jauh. Masih di bawah, masih 6%, 5%. Nah, jadi artinya apa? Kabar baiknya, properti sudah mulai bangkit dari 2021 yang lalu. Ya, seperti juga otomotif. Nah, kalaupun ada kenaikan, maka bank akan mensiasati dengan pengembang. Bagaimana menghadapi konsumen supaya jangan lemah? Ya, suku bunganya dibagi. Kenaikan suku bunga itu dibagi rata sama pengembang sama bank. Iya dong. Oke. Karena yang rugi adalah bank sama Banknya, pengembang, iya. industrinya yang rugi. Sementara konsumen adalah nyawa dari industrinya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah bank mau membiarkan ini sampai 5 tahun? Enggak. Bank Indonesia juga enggak akan mau membiarkan keadaan ini 5 tahun. Kenapa? Kemarin sebelum krisis kan kita 3,5 BI rate-nya. Ya. Nah, kalaupun sekarang 5,5 itu kan 2%. Jadi artinya belum terlalu parah gitu loh. Kecuali sekarang jadi 7, double. Seperti inflasi di Amerika jadi 10 gitu ya, dari rata-rata cuma 3, triple. Nah, kalau ini kan enggak. Jadi artinya bank dan pengembang ini juga mensiasati, asal penjualan rumah nggak turun, oke lah, kita tanggunglah bersama gitu. Jadi artinya konsumen nggak perlu khawatir. Tapi mungkin pertanyaan kamu ya, apakah konsumen perlu mengambil yang syariah atau fix gitu ya? Itu bisa pandai-pandai lah. Syariah kan mungkin lebih fix dia, ya kan? Biasanya lebih anti krisis nih syariah ini. Ya. Nah, cuma masalahnya lihat lagi angkanya berapa gitu loh. Kalau pandangan saya pribadi, ini nggak lama. Artinya paling 1-2 tahun. Masa-masa seperti ini, Pak. Ya, padahal kalau kamu ngambil kredit berapa? 15 tahun, tahun, 20 ya. tahun. Jadi apa? Di Indonesia nggak ada waktu yang tidak tepat membeli rumah. Kenapa? Waktu kamu menunggu, harganya udah terbang. Artinya kamu tetap rugi juga gitu. Betul. Jadi menunggu apa enggak ada bedanya kalau cuma 2 tahun. Oke. Tapi kalau 5 tahun kamu dibebani suku bunga naik, ya kamu rugi lah. Mendingan tunggu aja dulu deh. Ini kan cuma 1-2 tahun. Jadi nggak akan ada pengaruh. Sementara komitmen kamu 15 tahun, 20 tahun. Masih panjang ya, Pak, ya komitmennya. Iya. Sama dengan saya bilang tadi, kalau untuk warisan yang beli Mekarta nggak akan rugi. Ya, karena panjang. Cuman kalau butuh duit besok ya itu lu lain tuh. Nah, gitu loh. Ini sama dengan ini, kalau rumah untuk millennials itu ini cocok waktunya beli. Kenapa? Harganya nggak naik. Biasanya harga rumah di Indonesia itu di atas 10%. Bank Indonesia kemarin mengeluarkan report kuartal 3 malah harga rumah itu stagnan. Nah, berarti kan bagus. Ditunggu daya beli kita, ditunggu kantong kita itu. Karena kalau dia udah ngamuk, udah kita nggak bisa kejar karena tanah dikuasai swasta, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga rumah. Siapa yang menemani kita? Melindungi hukum pemerintah pun tidak melindungi kita secara hukum. Apalagi harga. Gitu loh. Jadi harus kita yang cerdas untuk mensiasati kebutuhan kita. Jadi tahun 2023 properti akan tetap baik. Oke. Nggak ada perbedaan dengan tahun 2022. Oke. Nah, kemudian Pak, gimana pendapat Bapak sendiri tentang opini Ibu Sri Mulyani tentang milenial yang susah punya rumah, Pak? Nah, inilah inilah bukti bahwa
Ibu Mary Sri Mulyani kan dulu bekas dosen. Tahu dia perumahan itu. Beda dengan Pak Jokowi kan. Nggak tahu dia kan. Nah, jadi itu sebuah curhat yang sangat positif untuk disikapi oleh presiden. Bahwa betapa dia sebagai Menteri Keuangan merasa ya kasihan loh sama milenial. Kan itu sebenarnya pesannya. Jadi kalau ada dulu ide dari Anies untuk 0 rupiah ya kan, ada ide lagi pokoknya bagaimana pembangunan rumah-rumah, itu coba dielaborasi deh dengan calon presiden yang akan datang lah. Kan Pak Jokowi kan banyak mengendorse. Carilah yang yang berkerut ya. Coba yang berkerut itu coba diberpikirkan ini ya untuk rakyat ini kan. Gitu loh. Enggak ini serius. Artinya begini. Kembali kepada diskusi kita, perumahan ini kan sebagai simbol dari kesejahteraan masyarakat. Jadi seorang milenial kalau hanya beli film, makan ngopi dan segala macam bisa mampu, sementara beli rumah nggak mampu, kan dia bisa menjadi generasi yang hilang sebagai generasi yang pernah ada karena nggak ada rumahnya, nggak ada warisan. Jadi apa yang dibilang Sri Mulyani itu sangat bagus tuh, kritik ke dalam itu. Tentu kan dia ngomong kalau suku bunga naik ya, jadi dia menghitung antara tingkat suku bunga sensitivitasnya terhadap daya beli masyarakat. Sekarang coba ya contoh, Singapura tuh suku bunganya cuma 2,5%. Australia 2,5%, 2,5 lah. Kecil banget. Ya maksud saya apa? Keuntungan bank di Indonesia tuh memang gila. Memang besar. Sangat gila. Keuntungan sampai 6%, gross profit margin 6%. Jadi kalau deposito kita misalnya 3%, untungnya 6%, 9% dikasih sama kita KPR-nya. Gitu loh. Kalau di sana kalau KPR-nya cuma 3%, berapa tuh untungnya tuh? Itu loh. Nah, itulah hebatnya. Jadi Indonesia, ini pesan dari Sri Mulyani ke Bank Indonesia juga. Buatlah aturan sedemikian KPR itu bisa lagi lebih rendah di kemudian hari gitu loh. Kalau bisa KPR 5%. Udah milenial bisa yang tadinya beli rumah 300 juta, yang tadinya 10% jadi 5%, jadi beli 600 juta. Nah, jadi yang meningkat daya beli itu yang pesan Sri Mulyani itu sangat bagus banget itu pesannya. Tapi lebih kepada kebijakan tujuannya. Ya. Nah, terus kemudian Pak, kalau tadi Bapak bilang di 2023 bisnis properti baik gitu Pak. Ya. Kalau boleh kasih saran nih Pak buat sobat bisnis yang mungkin di 2023 akan memulai investasi properti, jenis properti yang kayak gimana Pak yang sebaiknya diambil di 2023 ya, nanti Pak? Kalau kita belajar dari 5 tahun terakhir ya, memang landed house yang lebih banyak diminati ya. Landed house. Ya, perumahan. Baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai investasi. Okay. Kebanyakan itu yang saya lihat dipilih ya. Tapi bukan berarti apartemen jelek, bukan. Tapi pilihan utamanya tahun 2023 itu. Okay. Nah, landed house yang seperti apa? Nah, zaman sekarang kan orang jarang di rumah kan. Ya. Kalaupun di rumah ya hanya karena work from home atau bercandaria dengan keluarga. Berarti rumahnya itu yang paling penting compact. Artinya apa? Desainnya itu harus minimalis. Jadi tanahnya nggak perlu luas. Oke. Karena pada umumnya orang juga kan rekreasi di luar. Ya, jadi tanahnya nggak perlu luas sehingga nggak perlu terlalu mahal kan. Ya. Nah, tapi yang perlu ruangannya banyak. Berarti lantai 2 lantai. Kalau nggak ada uangnya sekarang ya satu lantai dulu. Tapi paling tidak ada bayangan bisa 2 lantai. Oke. Jadi misalnya luas tanahnya ya di bawah 90 meter juga bagus, 72 juga bagus. Desainer sekarang bisa menemukan rumah yang sangat mungil tapi lumayan gitu loh untuk keluarga muda gitu. Jadi supaya harganya terjangkau gitu. Ujungnya kan harganya kan. Ya. Kalau tadi Pak Panangian bilang di 2023 itu baik untuk bisnis properti dan juga yang cukup menjanjikan adalah rumah-rumah landed gitu ya Pak landed, ya. Boleh kasih tips Pak buat millennials sobat bisnis yang ingin memulai KPR di 2023, apa sih yang harus diperhatikan, terus juga langkah-langkahnya apa yang jangan sampai kelewatan Pak, supaya makin yakin untuk ngambil rumah atau KPR di 2023 ini, dan juga supaya nggak istilahnya apa ya, nggak kecelek atau ketipu gitu Pak sama hal-hal yang mungkin yang sudah kita tahu, ada beberapa hal yang permasalahan-permasalahan dari konsumen yang sering ketipu, ditinggal kabur developernya kah atau apakah gitu Pak? Ya, pertama lokasi dulu. Oke. Karena kan
kalau rumah dijadikan tempat kita sebelum di kantor atau balik dari kantor, kan pergi dan pulang kan ke rumah. Ya. Lokasi yang paling penting. Lokasi ini dia ukur dari mana? Dari pencapaian gitu loh, transportasi. Oke. Nah, saya dengar Pak Jokowi sudah mencoba LRT kan? Ya. Nah, dia dari kemarin pokoknya saya coba 80 km per jam. Berarti kan menarik kan? Kalau macet kan kita cuma 20 km kan, 20 Pak. kilometer. Nah, berarti kan ini berarti daerah-daerah yang aksesnya ke LRT nanti ya. Nah, ini akan pasti bagus. Oke. Cuman jangan lihat pengembangnya harus begini-begini, jangan. Lokasi berapa harga yang masuk di kantong dengan suku bunga yang dibikin simulasi oleh bank, udah. Untuk kredit bulanannya. Iya, karena jangan sampai macet gitu loh. Oke. Kalau selisih 1 juta kan masih bisa pinjam dari mertua segala macam masih bisa. Wah, kenapa? Beli rumah dengan pakai uang mertua yang untung keluarga kita gitu loh. Pasti dia bilang nanti mertua yang untung kamu beli dulu ya gitu. Loh, karena properti akan meninggalkan kantong-kantong kita, semua kantong keluarga kita ini gitu loh. Itu udah terbukti. Jadi orang yang pandai meyakinkan mertuanya atau orang tuanya menginvest dulu, itu adalah orang yang begini. Karena orang tuanya juga belum tentu well informed mengenai investasi kan. Pak Panangian bilang kalau Bapak beli, Bapak nggak akan nyesal. Loh, properti yang paling aman. Tadi udah kita bandingkan dengan saham Pak di Indonesia. Karena kebutuhan rumah yang begitu besar itu yang membuat properti terus naik di Indonesia kan. Betul, Jadi itu KPR berapa biayanya, simulasi, kekurangan sejuta bisa diambil dari mertua. Nah kemudian setelah itu cari pengembang yang bisa dipercaya. Memang agak beda pengembangan kondominium apartemen yang 300 unit. Memang itu susahnya. Ya. Karena kalau misalnya contoh nih, 1 unit towernya 1000. Sementara yang laku 200. Lah pusing lah pengembangnya, Pak. Akhirnya terlantar lah 200 kan. Hanya karena 800 lagi enggak ada. Nah, bedanya land house lain. Kamu bayar DP, bahkan kamu kalau sudah lunasi pun kamu berhak menuntut mana dia. Gitu loh. Karena kan terpisah dia. Terpisah, ya. Sertifikatnya kan langsung bisa dikasih sama kamu kan. Kok menunggu? Itulah kelebihan dari land house. Jadi cari pengembang yang terpercaya, ya bisa di browsing juga kan. Apakah pengembang ini punya jejak gitu loh. Kalau dia sudah pernah membangun proyek, paling tidak kan kita tahu. Dia selalu akan jaga nama kok pengembang itu. Tapi kalau pengembang yang masih baru, nah perlu kita cari keyakinan dari pengembang yang masih baru. Bagaimana cara dia melayani kita? Nah itu Pak, karena gak sedikit juga Pak pengembang-pengembang baru kan? Memang ya. Nah, tapi kan kita perlu melihat bagaimana tingkat kepercayaan konsumen yang lain. Komentar kan ada komentar. Oke. Pasti ada komentar di situ kan. Jadi contoh misalnya kita ke pameran, kita ke lokasi, kita cocokkan apa yang di pameran dengan di lokasi. Kalau ada yang berbeda dikit atau mencurigakan dikit. Oh, oke. Nah, nanti dari pertanyaan, dari jawabannya ketahuan. Kalau dia cuek aja menanyakan abu-abu, udah feeling so good Pak. Feeling so good. Oke. Iya, ujungnya kan gitu. Tadi kan hukumnya masih ada kosong. Jadi bagaimanapun kita harus mengandalkan kecerdasan dan feeling kan Pak. Ya udah itu aja. Jadi yang paling banyak orang yang milenial ini kan biasanya macet gara-gara kurang perencanaan keuangan. Ya. Risikonya paling tinggi itu. Tapi yakinkan mertua, yakinkan orang tua, kalau ada sesuatu jangan takut. Kita yang untung, keluarga ya kita yang untung. Nanti kan kita bisa bayar. Kalau mertua dan orang tua kan nggak perlu pakai bunga. Kalau bank yang satu ini kan nggak bisa pakai, harus pakai bunga kan. Itu bedanya. Jadi nggak ada masalah. Oke. Jadi harga lokasi udah cukup dan pengembang reputasinya udah. Oke, kalau gitu sobat bisnis, itu dia tadi obrolan kita tentang prospek investasi properti di 2023 dan tipsnya kalau sobat bisnis mau membeli properti baik rumah ataupun apartemen di 2023 aman. Kalau kata Pak Panangian ya. Aman. Dan juga jangan takut untuk berinvestasi properti di 2023 karena nggak ada kenaikan nih dari 2022. Nah, semoga obrolan tadi bisa bermanfaat buat sobat bisnis, bisa memberikan insight juga, dan terima kasih Pak Panangian untuk ngobrolnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.